Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kang Paijo dan Kang Maco. Jadi ini ceritanya kita lagi jalan-jalan sekaligus kita mau dongeng lagi nih. Oh iya. Gimana Kang Maco? Jadi saya punya dongengan seperti ini Kang. Di suatu sore ada seorang ibu-ibu pejabat ya, cukup muda, cukup cantik, mengendarai mobil mewah. Lewatlah di sebuah pasar tradisional dan berhentilah tepat persis di depan penjual telur asin. Ini penjualnya seorang ibu-ibu tua. Maka turunlah dari mobil dan ini dilihat nih sama ibu-ibu penjual telur asin. Si ibu ini berbisik dalam hati, alhamdulillah, kelihatannya ini ibu-ibu pejabat, ini mobilnya mewah, ini pasti akan memborong daganganku. Dalam hati si ibu penjual telur asin ini berbisik seperti itu Kang. Maka turunlah ibu-ibu pejabat ini dan segera menawar telur asin si ibu tua ini. Ibu jualan telur asin ini ya? Ya betul ibu. Bagaimana? Ya ini saya mau beli 10 butir bu. Harganya berapa? Oh harganya satu butirnya 3.000 ini. Wah mahal amat. Nah, masa 3.000? Ngeyel itu kan? Iya ngeyel ini ibu pejabat ini. Mohon maaf ibu, ini memang harganya sudah segitu. Dari kemarin saya juga jualan segitu. Ini teman-teman saya jualan juga harganya segitu. Ah kemahalan. Masa telur asin kamu juga jualannya di trotoar kayak gini kok 3.000. Tawar akhirnya. Udah 2.000 itu saya beli 10. Aduh bu, saya belum dapat untung kalau segitu. Ah bodoh amat ah. Begini aja ibu, ini kan kebetulan dari pagi saya jualan kan belum laku nih bu. Udah nih, tok kasih murah lah 2.500 untuk ibu, jadi 10 butir hanya 25.000 gitu. Hitung-hitung untuk penglaris lah bu. Ah nggak mau, kalau boleh 20.000 10 butir saya beli nih. Maka setelah dipikir-pikir ini oleh si ibu penjual telur asin, dia berpikir begini Kang Paijo, ah nggak apa-apalah, sejak tadi pagi kan ini belum laku satu butir pun. Ya udahlah ini tok kasih saja ini sama ibu-ibu ini. Maka langsung bilang nih sama calon pembeli ini, ya udahlah bu, nggak apa-apa bu, hitung-hitung untuk penglaris, sudahlah saya kasih satu butirnya 2.000, jadi 10 butir 20.000. Nah gitu dong, ini namanya baru asik gitu kan. Nah, lalu pergilah ini ibu-ibu pejabat menaiki mobilnya kembali. Dalam hati dia bangga karena bisa memenangkan tawar-menawar dengan penjual telur asin di pasar. Nah, terus si ibu penjual telur asin apa yang dirasakan Kang? Dia berpikir, ya Allah, ada orang kelihatan kaya seperti itu kok beli telur asin saja itu kok ditawar sampai saya sudah tidak dapat untung. Keesokan harinya, di sore hari yang sama, kebetulan ini ibu-ibu pejabat ini ada acara Kang, sama teman-temannya sesama istri-istri pejabat. Kongko-kongko di kafe yang sangat mewah. Ada 5 orang bertemu. Maka masuklah ke kafe itu dan mulailah memesan. Ada yang memesan cappuccino, ada yang memesan roti-roti atau kue-kue yang namanya saja kita mungkin asing. Ya, dan harganya tentu mahal-mahal itu. Ya pasti. Iya. Tetapi anehnya apa, walaupun harganya mahal, barangnya juga sedikit itu. Contoh cappuccino, kopi cappuccino spesial, gelasnya kecil Tapi harganya mahal. Terus dia pesan puding, pesan kue-kue yang namanya aneh-aneh. Barangnya juga setelah dikeluarkan juga nggak begitu banyak porsinya gitu kan. Oke, singkat cerita, selesailah acara makan-makan di kafe itu dan ibu pejabat ini mendatangi kasir. Oke mbak, berapa? Meja nomor 21. Oke bentar ya bu, kita hitung dulu.
Maka dengan cekatan si kasir itu menghitung. Oh, mohon maaf Ibu, ini bilnya. Bil itu artinya Nota ini lah ya. notanya. Ini bilnya 450.000 Bu. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Keluarkanlah itu uang ratusan ribu ya, 5 lembar jadi 500.000. Udah ya, ini 500.000, udah kembaliannya buat kamu aja. Oke Ibu, terima kasih. Wah, ini si kasir seneng banget. Dapat tips. Ya. Dalam hati si ibu pejabat ini juga bangga bisa memberi tips kepada kasir kafe yang cukup mewah. Oke, singkat cerita pulanglah ini ibu-ibu ini. Sebenarnya ini fenomena apa ini? Kedermawanan kok terbalik Kang. Sama orang miskin pelit, tapi sama orang kaya malah dia sangat dermawan. Monggo Kang dijelaskan. Terima kasih Kang Maco. Ceritanya sangat inspiratif, sangat menggugah hati siapapun yang mendengar dongengan ini. Tema ini adalah tentang kedermawanan seseorang. Iya. Bicara tentang kedermawanan adalah perilaku yang sangat terpuji, perilaku yang sangat mulia. Tetapi dalam Islam ada tuntunannya sebenarnya. Ini ada hal yang menurut saya perlu kita luruskan bersama-sama. Perilaku ini. Iya. Walaupun ini hanya ilustrasi, tetapi kalau memang di lingkungan kita ada, ya bukan berarti kita menyindir perilaku itu, tetapi kita hanya mengambil hikmah yang baik seperti apa sih kedermawanan seseorang kan seperti itu. Nah, cerita ini sebenarnya ketika si ibu ini dilakukan betul-betul dengan tulus, dilakukan betul dengan ikhlas, lillahi ta'ala, dan itu pantas memang dia orang yang dalam kapasitas wajib memberi, tentu pahalanya luar biasa kan. Tetapi ada yang menurut kami tidak pas. Si ibu ini ketika menjadi dermawan adalah menurut kami ini dermawan yang berdagang kan. Dermawan yang berdagang. Yang dimaksud berdagang itu maksudnya gini kan. Ketika dia ngasih tip kepada kasir kafe, dia butuh pujian enggak? Oh iya ya, butuh pengakuan gitu ya. Butuh pujian ya, enggak? Butuh kan pujian, seperti itu. Ya. Dia pasti butuh pujian. Ya. Terus dia mungkin kepengen diangkat derajatnya secara kedudukan. Terus dia kepengen enggak diucapkan terima kasih. Iya. Nah, ini adalah hal-hal yang menurut kami perlu diluruskan. Kalau dermawan sifatnya berdagang, dia hanya ingin dipuji teman sejawat sama pejabat, uangnya banyak, ngasih uang kembalinya nggak mau diminta kan kayak gitu. Dia kan akan bangga dengan kedudukannya. Tadi dengan ibu-ibu pejabat yang mewah-mewah tadi itu. Ini sebenarnya yang tidak dibenarkan oleh agama kita, agama Islam itu sendiri. Poinnya itu kan. Iya. Oke nih Kang Paijo, saya sudah mulai paham ya. Karena kita ini orang Islam. Apakah ada nih keutamaan kedermawanan dalam konteks Islam nih Kang Paijo? Ya, keutamaan kedermawanan dalam Islam sebenarnya ada dan banyak sih Mas. Cuma kami hanya mengambil sebagian kecil saja. Bahwa kedermawanan ini ketika ini menjadi sifat orang tersebut dan dia memang pantas memberi, satu termasuk menjadi para kekasih Allah kan. Kan luar biasa kan menjadi kekasih Allah. Siapa sih yang nggak kepengen jadi kekasih Allah? Kan kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini menjadi sayyid atau pembesar, pembesar kelompok dan jadi mahkota dari kelompok tersebut. Siapa sih orang yang nggak kepengen jadi pembesar di lingkungan kita gitu? Yang paling menyentuh hati kita, karena kita kan setiap hari kadang-kadang lalai kan, lalai berbuat yang tidak baik maksudnya. Itu justru dengan kedermawanan ini bisa menghapus dosa kan. Gitu ini ya. adalah luar biasa kedermawanan ini, manakala ini bisa disikapi kita dan memang kita bisa berlaku kepada semua orang. Oke, terima kasih nih Kang Paijo atas penjelasannya yang pada intinya begini menurut saya. Jadi siapapun kita, asalkan memang kita memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu manfaat kepada orang lain. Manfaat itu tidak harus uang ya. Betul. Tidak harus uang, tapi uang ya kadang utama gitu ya. Artinya manfaat yang kita berikan kepada siapapun dan itu membawa kebaikan, kita meyakini suatu konsep bahwa apa yang kita berikan itu pula yang akan kembali kepada kita. Kalau kita memberikan manfaat baik, entah itu berupa uang, entah itu berupa nasihat, berupa motivasi atau inspirasi,
ataupun bantuan tenaga pikiran, maka insya Allah itu akan kembali lagi kepada kita, dan kabar baiknya kembalinya dalam jumlah yang lebih besar. Marilah kita berbuat baik sepanjang kita mampu melakukannya. Kalau belum bisa berbuat baik dengan uang, mungkin dengan tenaga. Kalau tenaga mungkin belum bisa, dengan pikiran, dengan nasihat. Kalau dengan nasihat mungkin belum bisa, mungkin dengan doa. Semoga menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk terus menebar kebaikan, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.